Di video sebelumnya, Papek begitu kaget dengan kloset milik Takumi, apalagi Takumi menggunakan sihir cahaya untuk menetralisir kotoran. Namun Papek khawatir takutnya Takumi akan dimanfaatkan oleh pihak kerajaan. Dan untuk memproduksi kloset yang banyak, Takumi harus memiliki seorang pekerja. Maka dari itu Papek mengajak Takumi untuk mengontrak seorang budak agar rahasia Takumi terjaga dan rumahnya aman dari bahaya. Lalu ketika sampai di tempat pedagang budak terbesar di kota Boto, Takumi bertemu dengan seorang Ciwi Elf. Namun sayangnya Ciwi Elf tersebut sangat judes dan langsung mengusir Takumi. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Ya, setelah diusir oleh Ciwi Elf, Takumi dipertemukan dengan Tante Mulan, pemilik perusahaan budak. Papek menjelaskan maksud dan tujuan Takumi mendatangi perusahaan Mulan. Namun Takumi mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap adanya kontrak perbudakan, hingga Mulan mengerti maksud Takumi. Akan tetapi Mulan menjelaskan bahwa di kerajaan Barkula para budak mempunyai hak untuk dilindungi. Dengan kata lain, di kerajaan Barkula terdapat peraturan hak dan kewajiban yang harus disepakati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dan kerajaan Barkula terdapat jenis-jenis ikatan kontrak secara umum. Di antaranya menjadi budak lantaran karena punya hutang, tawanan perang, penjahat yang sudah bertobat, bahkan ada orang yang diculik untuk dijadikan budak secara ilegal. Semua itu mendapatkan hak dan perlindungan dari kerajaan Barkula. Lantas Takumi menjelaskan bahwa Takumi menginginkan budak yang bisa mengawasi dan mengurus rumah di saat Takumi menjalankan misi petualang. Sebab Takumi merupakan seorang swakarya dengan keahlian berbeda yang tidak boleh ditiru oleh orang lain dan harus dirahasiakan agar tidak mendapatkan masalah. Maka dari itu Takumi membutuhkan petarung jarak dekat untuk mengawalnya di saat mencari material ke tempat berbahaya. Mulan mengerti maksud dan keinginan Takumi, hingga Mulan menyarankan dua orang berbeda untuk memenuhi kebutuhan Takumi. Tak lama kemudian Mulan memperkenalkan Maria, wanita yang diculik saat masih kecil dan tidak mempunyai kerabat. Namun perlu diingat dia itu sangat jago dalam mengurus rumah, pandai memasak empe-empe, seblak, perkedel, semur jengkol, dan lain-lain. Takumi pun menyebutkan ruangan yang harus diurus Maria dari mulai lantai bawah sampai lantai atas dan tetek bengeknya. Maria menghitung kemudian menyanggupi apa yang disebutkan Takumi. Namun Takumi keheranan, kenapa Ciwi secantik dan seimut Maria tidak ada yang mau mengontrak. Jelaslah Maria jadi malu sampai gosong. Sampai merah, Bang. Iya sama aja, terserah gue lah. Lantas Maria menjelaskan pada Takumi bahwa dirinya tidak bisa melayani hal yang lain, misalnya jadi teman tidur. Makanya gak banyak orang yang menginginkan Maria. Langsung shocklah itu si Takumi, karena Takumi tidak berpikiran ke situ. Cuman si botak doang yang berpikirannya kayak gitu. Hei Bang, jaga ucapan Bang. Gue gak seperti yang lu bayangin Bang. Gue tahu gue tampan Bang, tapi gue baik hati Bang. Halah, bacot lu. Ya lanjut. Yang akhirnya mereka sepakat mengontrak Maria menjadi pengurus rumah Takumi dengan catatan tidak menjadi teman tidur. Nah, untuk soal budak petarung, Mulan meminta maaf karena untuk saat ini belum tersedia. Tiba-tiba Maria menyarankan Sophia pada Mulan. Namun Mulan malah menyuruh Maria untuk tidak ikut campur, kemudian memintanya untuk bersiap-siap. Akan tetapi Takumi malah penasaran dengan Sophia, itu karena skill intuisinya mendorong kuat dan menahan Takumi untuk mencari tahu. Ya, agar pelanggan tidak kecewa, Mulan membawa Takumi untuk bertemu langsung dengan Sophia. Mereka pun memasuki kamar Sophia. Lalu untuk menjaga kepercayaan dan agar tidak kecewa, Mulan membeberkan asal-usul Sophia. Mulan mengatakan bahwa Sophia ditangkap ketika perang antara kerajaan Triaria dan kerajaan Elf Yugur. Sejak 50 tahun yang lalu sampai sekarang belum ada yang mau mengontrak Sophia, itu karena kuping kiri Sophia terluka. Bahkan kaki dan tangannya mengalami gangguan. Bukan hanya itu, si roh elemental keahlian para elf milik Sophia telah tersegel. Itu karena Sophia terkena kutukan hingga nyaris tidak bisa diandalkan untuk bertarung. Takumi pun meminta untuk mengobrol berdua dengan Sophia. Lantas Mulan meninggalkan mereka di kamar. Setelah Mulan pergi, Takumi memegang wajah Sophia untuk melihat statusnya. Lalu tiba-tiba Takumi kaget melihat status Sophia yang sangat kuat. Hingga Takumi berasumsi asal Takumi dapat menyembuhkan semua luka dan kutukannya, sudah dipastikan Sophia akan menjadi petarung yang hebat. Lantas Takumi menyatakan pada Mulan bahwa dia akan mengontrak Sophia. Meski Sophia menyebutkan kekurangannya, namun Takumi tetap kekeh akan mengontrak Sophia.
dan akan mencari tahu penyebab misteri selama 50 tahun. Jelas hal itu membuat Mulan kaget karena selama ini tidak ada orang yang sanggup memecahkan misteri dan menghilangkan kutukan yang ada di dalam diri Sophia. Ya, Mulan sangat senang dan sangat tertarik dengan Takumi. Kemudian Mulan membereskan semua berkas-berkas. Tampak Maria sangat senang lantaran telah mengontrak Sophia bersama Maria. Lantas Mulan memberikan sihir sebagai bukti kontrak mereka. Setelah sihir kontrak diterapkan, para Chiwi dan Takumi saling berterima kasih. Sementara Mulan tersenyum melihat Maria dan Sophia telah menemukan majikan yang baik. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah Takumi. Namun tiba-tiba Kaede langsung menggabrak si Takumi. Sontak saja Sophia dan Maria kaget melihat laba-laba maut menerkam Takumi. Dengan cepat Takumi menjelaskan bahwa Kaede merupakan hewan peliharaannya. Jelaslah para Chiwi makin heran. Setelah itu Takumi menunjukkan kamar masing-masing pada Maria dan Sophia. Melihat kamar yang begitu luas, mereka merasa Takumi telah berlebihan. Takumi menjelaskan bahwa dirinya sangat senang jika kamar yang ada di rumah ini diisi orang. Bahkan Takumi juga mempersilahkan mereka untuk menggunakan bak mandi besar yang ada di rumah ini. Namun para Chiwi agak keberatan dan menyuruh Takumi untuk mandi duluan. Takumi kembali menjelaskan bahwa dirinya sudah memakai sihir penetralisir. Jadi mau dipakai berapa kali pun bak mandi tersebut akan tetap bersih, bersinar. ここには大きなお風呂があるんだ。誰が先に入っても同じだよ。 Waktu pun terus berlalu, tampak Maria dan Sophia mandi bersama di dalam bak besar. Maria mengira Mulan tidak akan melepaskan Sophia, sebab sebelumnya pernah ada orang yang menawar lebih tinggi, namun Mulan tidak pernah bergeming mempertahankan Sophia. Dan saat ini Maria sangat senang karena Sophia diizinkan dikontrak oleh Takumi. Akan tetapi Sophia malah memikirkan apa maksud Mulan. Itu karena sebelumnya Sophia melihat berkas kontrak Takumi tidak diisi asal-usul dan rank Takumi. 主人様の欄がほとんど空白だった。何か不都合があるかだ。よほど特殊な事情があるか。何を考えている。 Sore pun tiba. Maria terkaget ketika melihat makanan di atas meja. Seakan-akan Takumi sedang ngerjain si Maria, bahkan menganggapnya hanya sebagai toilet berbaju. Itu karena pekerjaan rumahnya malah diambil Takumi. Takumi memberitahukan bahwa pekerjaan pertama Maria akan dimulai besok. Namun Maria malah memohon untuk membereskannya setelah makan. Sophia pun menganggap lancang jika makan bersama dengan majikan. Lantas Takumi kembali menegaskan bahwa dia tidak ingin membeda-bedakan antara majikan dan budak. Kemudian Takumi meminta mereka untuk memanggil namanya langsung alias tidak boleh memanggil tuan. Dewa, Takumi-sama de. Itadakimasu. Hari pun berganti. Tampak Takumi mengambil pesanan rahasianya dari Papek Jainuddin dan langsung beranjak pulang. Di saat sedang berjalan, Takumi melihat gereja dan memasukinya. Takumi melihat ada patung Dewi Non. Lantas dia berdoa di bawah patung Dewi Non. Di dalam hati Takumi menanyakan alasan Dewi Non membenci kerajaan Sidonia. Tiba-tiba Dewi Non muncul. Sontak saja Takumi terkejut lantaran sudah berada di alam kahyangan bersama Dewi Non. Ternyata sang Dewi mendengar doa Takumi. Kemudian sang Dewi menjawab pertanyaan Takumi bahwa kerajaan Sidonia tidak ada hubungannya dengan gereja cahaya suci. Takumi pun mengerti dengan jawaban Dewi Non, sebab di dunia tersebut ada dua agama, yaitu gereja cahaya suci dan gereja pencipta. Di mana gereja pencipta memuja Dewi Non, sedangkan gereja cahaya suci tidak memiliki Tuhan. Gereja cahaya suci mulai mempengaruhi dan melakukan penyebaran bahkan menentang gereja pencipta. Tapi Dewi Non tidak mau ikut campur masalah umat manusia yang begitu sepele. Dan akhirnya karena kelalaian Dewi Non, kerajaan Sidonia melakukan upacara pemanggilan hingga menyeret Takumi ke dunia lain. Tiba-tiba Dewi Non marah lantaran mendengar suara hati Takumi. Kemudian Dewi Non memberitahukan bahwa berkah yang diberikan pada Takumi tidak bersifat permanen. Dengan kata lain, seiring berjalannya waktu, anugerah yang diberikan Dewi Non akan hilang. Lebih jelasnya, masa tutorial Takumi akan segera berakhir dan Takumi akan mengalami masa-masa sulit sesuai dengan cara menjalani hidup Takumi. Sementara itu di kerajaan Sidonia, tampaklah sang raja menanyakan hasil latihan para pahlawan yang telah dipanggilnya. Ternyata para pahlawan terpanggil masih kebingungan dengan tujuan mereka datang ke dunia lain sebelum diyakinkan oleh Elizabeth.
Tampaklah para pahlawan terpanggil yaitu Akira dan Yamato berlatih pedang dengan keras. Sementara Mari dan Akane hanya melihat mereka berlatih lantaran tidak suka dengan kekerasan. Tak lama kemudian datanglah Elizabeth menegur Akane dan Akira pun mendukung Akane. Namun Akane menatap Elizabeth sebagai wanita berbahaya. 暴力ではございません。この女は Kembali pada Takumi yang tiba-tiba terjatuh ketika masuk rumah hingga barang bawaannya berceceran. Namun di saat Sophia ingin mengambil paket dari Papek, Takumi langsung memasukkannya ke item box dan segera pergi ke bengkel kerja. Ya, Sophia yang sangat penasaran dengan paket tersebut yang dilapisi sihir. Alhasil Sophia bergegas membututi Takumi ke bengkelnya. Di dalam bengkel tampaklah Takumi sedang melakukan percobaan yang sangat berbahaya sambil berteriak dan langsung disembuhkan dengan sihir heal. Takumi terus melakukan itu sampai berulang kali. Lalu ketika Takumi mengatakan nama Maria, sontak Sophia langsung melabrak Takumi. Ya, meski tubuhnya lemah, Sophia menghimpit tubuh Takumi sambil menanyakan apa yang akan dilakukan Takumi terhadap Maria. Namun Sophia keburu pingsan. Di situ Takumi mendeteksi tubuh Sophia yang ternyata Sophia sangat kelelahan. Lantas Takumi menyembuhkan Sophia dengan sihir heal. Walaupun Sophia sangat kebal karena tertutupi kutukan, namun akhirnya Takumi dapat menyembuhkannya. Setelah itu Sophia diistirahatkan di kamarnya. Maria menjelaskan bahwa Sophia akan pingsan apabila Sophia terlalu bersemangat atau bergerak secara tiba-tiba. Ya, Takumi berasumsi bahwa Sophia seperti itu diakibatkan oleh kutukan. Lantas Takumi menggunakan sihir dispel dan extra heal yang sudah dia tingkatkan untuk menyembuhkan Sophia. Extra heal, dispel. Waktu pun terus berlalu, tampaklah Sophia terbangun dari pingsannya dengan tubuh yang terasa ringan dari biasanya. Kemudian Maria memberitahukan bahwa Takumilah yang membawa Sophia ke kamar. Tiba-tiba Sophia menyuruh Maria untuk kabur sambil menuduh Takumi bukan orang baik. Akan tetapi Maria malah balik memberitahukan bahwa Takumi lebih baik dari yang dia kira. Kemudian Maria menyuruh Sophia untuk melihat kupingnya. Sophia tertegun melihat kupingnya yang utuh kembali. Bahkan Sophia merasakan aliran sihirnya telah kembali normal. Malam pun tiba, tampaklah Sophia menghampiri Takumi sambil malu-malu kucing. Lantas Takumi menjelaskan maksud dan tujuannya ketika berada di bengkel. Ternyata paket yang waktu itu merupakan racun kuat yang dibeli dari Papek. Dan Takumi melakukan percobaan pada tubuhnya sendiri lalu menyembuhkannya. Hal itu dilakukan untuk menaikkan level skillnya. Dan kenapa dia mengatakan keterlaluan pada Maria? Itu karena Maria telah membuang semua tanaman obat yang selama ini Takumi kumpulkan. Intinya semua yang Takumi lakukan itu demi menyembuhkan kutukan yang ada di dalam tubuh Sophia. Jelas Sophia sangat terharu hingga mengucurkan air mata. Lantas Sophia bersumpah setia akan mengabdikan seluruh hidupnya pada Takumi. ソフィア・シルフィード。はい、ご主人様。ミルドガルド。 Esok hari pagi pun tiba, tampaklah Takumi sedang membaca buku alkemis di perpustakaan. Akan tetapi anehnya buku tersebut hanya terdapat 4 buah, yang padahal perpustakaannya sangatlah besar. Ya, Takumi tersadar ternyata buku alkemisnya menggunakan bahasa sihir kuno. Dan sejak Takumi terpanggil, Takumi dapat memahami berbagai macam bahasa di dunia isekai ini. Setelah berada di rumah, Takumi mendengarkan curhatan Maria perihal Sophia yang bersumpah di depan Takumi kemarin malam. Maria menyaksikan dengan jelas dari balik jendela hingga membuat Maria terpesona. Bahkan tindakan Sophia membuat Maria kelepek-kelepek. Maria mengibaratkan seorang kesatria yang bersumpah pada sang putri. Namun Takumi agak bete karena yang jadi putri malah dirinya gitu. Hari pun terus berganti. Tampaklah Takumi mempacking pesanan klosetnya dibantu Maria dan Sophia. Nah, karena pembuatan kloset massal sudah selesai, Takumi akan melakukan pertualangan dengan bebas untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota petualang. Takumi pun membayangkan kebebasan pertualangannya yang akan ditemani Sophia untuk mengawalnya. Namun Maria diminta untuk menjaga rumah, sedangkan Kaede akan dibawa berpetualang bersama Takumi. Jelaslah Maria langsung nangis karena tidak diajak berpetualang gitu ya. Maria pun sedih banget gitu ya, mengumpamakan dirinya bagaikan sebuah kloset sebatang kara di gurun pasir terpencil.
Alhasil Takumi jadi merasa khawatir meninggalkan Maria sendirian di rumah. Tiba-tiba Maria menghampiri Takumi dengan wajah memelas. Membuat Takumi tidak tega melihatnya. Lantas Takumi memegang wajahnya untuk melihat status Maria. Hal itu membuat pipi Maria jadi merah jambu. Sontak Takumi kaget melihat status Maria yang memenuhi syarat untuk bertarung. Sophia pun meminta Takumi untuk membawa Maria. Sophia berjanji akan mengajarinya sihir dan cara bertarung, yang akhirnya mereka akan berlatih dan berangkat berpetualang bersama-sama. Esok hari pagi pun tiba. Tampaklah Takumi akan membuatkan perlengkapan petualang. Takumi menanyakan senjata apa yang mereka sukai. Sophia meminta Takumi untuk membuatkan persenjataan lengkap para kesatria seperti pedang, perisai, tombak, belati, pacul, arit, garpu, dan lain sebagainya. Bang, perasaan di animenya cuma minta pedang sama perisai doang, Bang. Dim. Sedangkan Maria hanya meminta belati karena dia pernah dilatih saat di rumah Mulan. Lantas karena monster sangatlah ganas, Sophia menyarankan senjata tombak pada Maria dan Sophia akan melatih menggunakannya sebelum berangkat. Singkat cerita, Takumi menyiapkan material batangan biji sihir untuk membuat senjata di bengkelnya. Sementara di luar, Maria melakukan latihan tombak bersama Sophia. Tak lama kemudian Takumi telah selesai membuatkan senjata lengkap hingga menguras banyak energi sihir. Takumi memberikan logo pada setiap senjata masing-masing. Logo api untuk Maria dan logo sayap untuk Sophia. Lantas Takumi memberikan sentuhan terakhir dengan sihir penguat serangan dan perbaikan otomatis. Kemudian Takumi membuatkan belati untuk Maria sambil membayangkan penyimpanan belati di paha atas Maria. Waduh, langsung ingusan itu si Takumi. Bang, itu mimisan, Bang. Iya tahu, tapi itu burung kok suaranya kayak gitu ya. Heran loh. Setelah itu Takumi akan membuatkan sebuah jirah untuk para ciwi. Namun Takumi kesulitan tidak tahu ukuran melon mereka. Tiba-tiba Takumi mendapatkan ide. Lantas dengan sihirnya Takumi mengeluarkan boneka Sophia dan Maria. Dan dengan skill pengamatannya Takumi dapat melihat ukuran melon yang akurat. Namun di saat memperhatikan boneka Maria dan Sophia yang agak tiba-tiba pikiran Takumi malah tidak fokus dan malah jadi omes. Alhasil Takumi meminta Kaede untuk membalut boneka tersebut dengan benang sutra. Tak lama berselang, Takumi mulai mendesain bentuk dan bahannya. Pokoknya mah Takumi akan membuat jirah yang sesuai dengan keinginannya untuk memuaskan seleranya. Singkat cerita, jirah pun sudah jadi dan langsung dipakai oleh kedua ciwi. Takumi merasa puas dengan hasil desainnya dan para ciwi merasa nyaman memakainya. Namun Sophia heran dari mana Takumi tahu ukuran mereka. Jelas paniklah itu si Takumi. Ya, para ciwi pun merasa senang dengan persenjataan yang Takumi buat sesuai dengan pesanan mereka. Sebagai tambahan, Takumi memberikan cincin sebagai media mengaktifkan sihir sesuai dengan logo mereka masing-masing. Takumi menghabiskan banyak sihir untuk membuat semua perlengkapan itu. Akan tetapi bagi Takumi, mengeluarkan banyak sihir nampak seperti berlatih sendiri hingga Takumi mendapatkan sihir baru yaitu sihir es dan sihir petir. Hari pun berganti. Takumi membawa Maria dan Sophia mendaftarkan ke serikat untuk menjadi petualang. Terlihat Sophia dan Maria mendapatkan kartu serikat petualang. Kemudian Takumi mendaftarkan parti pada serikat. Setelah itu Takumi mencari misi yang cocok untuk mempercepat kenaikan rank. Tiba-tiba datang 3 anak pung menggoda Mary dan Sophia sambil merundung Takumi. Mereka ingin Mary dan Sophia yang agak ikut bergabung bersamanya sambil menyombongkan rank milik mereka yang berperingkat D. Sontak Takumi menghalangi mereka sambil berpura-pura sok pahlawan. Bahkan Takumi menahan Sophia yang ingin membantunya, yang padahal di dalam hati Takumi gitu ya sangatlah takut setengah mati. Di situ Takumi memanas-manasi si Pung hingga si Pung langsung memukul Takumi. Akan tetapi Takumi tidak bergeming sedikit pun ketika menerima pukulan si Pung. Takumi terheran lantaran pukulan si Pung malah membuat tangan si Pung patah. Tak lama kemudian datanglah si botak yang merupakan master serikat bernama Barak menghentikan perkelahian mereka. Namun si Barak malah menuduh Takumi sebagai pelaku karena tangan si Pung terluka. Kemudian Hansan memberitahukan kejadian yang sebenarnya. Lantas Barak memerintahkan anak buahnya untuk mengobati luka si Pung dan meminta Takumi untuk menemui Barak di ruangan belakang. Ya, Barak kembali menanyakan awal perkelahian tadi, akan tetapi Takumi bingung menjelaskannya. Barak yang paham situasi Takumi berjanji akan merahasiakan apa yang akan dikatakan Takumi. Ternyata Hansan dapat merasakan aura sihir pada waktu kejadian. Lantas Takumi menjelaskan bahwa dirinya hanya membalurkan arang bercampur berlian ke seluruh tubuhnya dengan sihir.
Makanya sipung tangannya patah ketika memukul Takumi yang sekeras berlian. Ya, Barak dan Hansan paham bahwa yang digunakan Takumi merupakan sihir alkemis. Nah, karena melihat Maria dan Sophia terlalu cantik, mereka pun berniat untuk menaikkan rank mereka agar tidak ada yang menggodanya lagi. Lantas Hansan menawarkan misi agar mereka bisa naik rank dengan cepat. Awalnya Takumi ragu gitu ya, namun setelah diberi semangat oleh para ciwi kita, Takumi menerima misi tersebut. のお役に立てるようになりたいです。匠様をお守りしますが、それじゃあお願いします。 Singkat cerita, mereka sudah berada di hutan. Mereka harus melaksanakan 3 misi, yaitu harus memburu goblin, kobold, dan mengumpulkan tanaman maril. Tak lama, Kaede sebagai pengintai memberitahukan bahwa di depan sana ada 4 goblin sedang mabar. Sontak dengan cepat Sophia menebas 2 goblin sekaligus hingga koid, dan 2 goblin lainnya dibantai oleh Takumi bersama Maria dengan bantuan Kaede. Ya, mereka pun telah banyak membantai kobold dan goblin. Nah, karena jumlah goblin sangat banyak, Sophia berasumsi bahwa di hutan tersebut pasti terdapat markas goblin. Lantas, Sophia memberitahukan bahwa rank para goblin yang telah mereka bunuh diantaranya berperingkat C. Dan pastinya di markas para goblin ada Jenderal Goblin. Sophia yang penuh pengalaman menyarankan pada Takumi dan Maria untuk membantai para goblin dengan gabungan sihir mereka bertiga untuk mengurangi jumlah mereka. Sophia pun mengatakan bahwa kemungkinan menang sangatlah besar, hingga membuat Maria semakin bersemangat untuk bertarung. Tiba-tiba Kaede memberitahukan Takumi bahwa dirinya akan berevolusi. Sontak dengan cepat Takumi membuka dan menyuruh Kaede masuk ke kantong dimensi. Hal itu membuat Sophia dan Maria keheranan dengan kemampuan Takumi. Takumi menjelaskan bahwa dirinya dapat menciptakan ruang dan waktu setelah mencapai level 3. Dan kini mereka hanya bertiga untuk menyerang para goblin. Meski begitu, Sophia tetap yakin bisa menang melawan para goblin dan jenderalnya. Tak lama kemudian, Sophia mendapatkan informasi dari roh angin bahwa jumlah mereka sekitar 300-400 goblin, dan memastikan bahwa di daerah tersebut tidak ada manusia. Dengan begitu, mereka bertiga akan leluasa menggunakan sihir area masing-masing. ロックパイル。風星の乱馬。ファイアストーム。 Ya, akhirnya mereka bertiga berhasil membantai habis para goblin dengan 3 gabungan sihir milik mereka dalam waktu setengah hari. Tampaklah mereka bertiga kelelahan di dalam kantor serikat. Mereka belum sempat beristirahat karena harus melaporkan petualangan mereka dengan cepat. Tampak Barak alias si botak terkaget dengan laporan mereka karena monster yang mereka tumpas harusnya dilakukan oleh party rank D ke atas. Tiba-tiba Kaede muncul sambil nekesi Barak. Sontak saja mereka kaget lantaran Kaede menjadi arke. Maria dengan gembira menyambut Kaede yang jadi imut, sementara si botak malah ngumpet di balik meja sambil memuji mereka. Lantas Hansan memberikan hadiah dan menyatakan Takumi menjadi rank E, sedangkan Maria dan Sophia menjadi rank F. Hari pun terus berlalu. Di rumah, tampaklah Sophia meminta sisa kain pada Takumi karena Maria tidak mau menggunakan kain dari Kaede yang terlalu berkualitas. Dengan malu-malu Maria mengatakan ingin membuat pakaian dalam untuk dirinya dan Sophia. Lantas Maria menggambar model pakaian dalamnya. Dan karena agak kurang gitu ya, Takumi membuatkan desain untuk Maria yang lebih bagus lah. Hingga membuat Maria sangat senang melihat desain buatan Takumi yang Bang, sebenarnya mereka lagi buat apa sih, Bang? Halah, lu masih bocil gak usah tahu. Ya lanjut. Tiba-tiba Kaede memberitahukan bahwa si Papek datang ke rumah. Tapi ketika disamperin, si Papek malah ngebudah dan pingsan. Ternyata Papek kaget melihat wujud baru Kaede. Setelah sadar dan normal, Papek memberitahukan Takumi untuk segera menemui Marquis Godwin yang merupakan tuan tanah kota Bolto. Sontak saja Takumi kaget sebab secara tiba-tiba mereka ingin menemuinya. Lantas si Papek menjelaskan bahwa mereka mengundang Takumi terkait dengan sihir pemurnian alias kloset sihir. Nah, karena kasihan dengan posisi Papek, akhirnya Takumi memenuhi panggilan Godwin. Ternyata Godwin ingin mengucapkan terima kasih atas kloset buatan Takumi. Itu karena dengan kloset tersebut sanitasi kota menjadi semakin membaik dan dapat mencegah penyebaran penyakit. Lantas Godwin membungkuk memberikan penghormatan pada Takumi sebab merasa berhutang pada Takumi. Jelas Takumi merasa nggak enak. Namun Godwin bersedia berkali-kali membungkuk jika itu memang untuk kebaikan kotanya.
Lalu Godwin berterima kasih pada Takumi yang telah memusnahkan para goblin. Bahkan para kesatria berterima kasih pada Takumi karena mereka merasa bahwa itu adalah tugas mereka. Kemudian Godwin dan seluruh kerajaan akan mengutamakan dan melindungi Takumi dari apapun, bahkan dari ancaman kekaisaran suci Sidonia. Godwin memberitahukan Takumi untuk tidak lengah karena mereka telah mulai bertindak. を第一に考えてほしい。来ると油断。 Waktu pun terus berlalu, tampaklah Takumi kelelahan di atas meja. Tiba-tiba Kaede muncul memberikan pesanan Takumi. Sontak Takumi kaget dengan pesanan cangcutnya yang sudah jadi. Itu karena Takumi dengan serius 3 hari 3 malam tidak tidur, hanya fokus membuat cangcut, bahkan lebih fokus dari memburu goblin. Tak lama kemudian Takumi memberikan cangcutnya pada kedua ciwi sambil menunjukkan muka kelelahan. Ya, kedua ciwi begitu menyukai cangcut dan kutang buatan Takumi. Itu karena bahannya yang lembut terbuat dari sutra dan terkandung sihir anti kadal, anti cicak, dan anti buaya. Oh bang, jadi mereka buat itu bang. Ini bagus loh bang. Bagus mata lu, sat. Nah, demi kebahagiaan dan menghargai Takumi, para ciwi akan memakai cangcutnya. Mendengar hal itu, membuat otak Takumi ngeheng dan langsung kabur. 育児なし Ya, Takumi jadi kehilangan akal segarnya gitu ya, hingga berasumsi Dewi Non telah mengambil anugerahnya. Namun Dewi Non menjawab di atas sana bahwa itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dewi Non. Bahkan setan pun mentertawakan Takumi. なんか歯車が狂っているようだ。履いてみたいんだろ。いや、何考えてる。匠くん。 Ya segitu dulu bro ceritanya. Gimana, seru nggak ceritanya? Jelas seru lah. Kita harus lanjut sampai akhir karena gue penasaran si Takumi bakalan bikin apa lagi ya. Ya jadi wesi. Yang artinya halo pemirsa yang budiman dan baik hati, jangan lupa like dan subscribe-nya ya, supaya Bang Utanya makin semangat untuk membuat konten-konten terbarunya. Pokoknya mas, setiap konten yang ditonton ambil baiknya, buang buruknya. Terima kasih telah menonton. Sayonara, goodbye. Ingat jangan lupa bahagia ya pemirsa. Har har har. Harau, rau, rau, rau.